Pemirsa, Hari Ulos Nasional diperingati hari ini diharapkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi di Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Dan untuk mengetahui kebangkitan ekonomi UMKM Ulos di Sumatera Utara, kini telah bergabung pelaku UMKM Ulos, Erika Rosdiana, sudah hadir bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore. Kemudian Sore, Pak. juga ada Ibu Herli, selamat sore, Bu Herli Sinaga. Dan sudah ada pengamat ekonomi, Bang Gunawan Benyamin. Selamat sore, Bang Gunawan Benyamin. Ya, selamat Sudah sore, hadir Bang. 3 orang narasumber bersama kita di studio melalui Zoom, ya, melalui Zoom di studio langsung. Kemudian selamat sore dulu ke Mbak Erika. Iya. Mbak Selamat Erika, sore. Hari Ulos yang diperingati hari ini, kemudian seberapa berdampak ini kepada para pelaku UMKM kita? Mengingat saat ini kan pelaku UMKM sudah bangkit setelah pandemi COVID-19 kemarin. Jelas sekali. Jadi dengan adanya Hari Ulos ini, maka Ulos itu semakin tersosialisasi. Dan jika semakin luas sosialisasinya, maka pengguna Ulos akan semakin banyak. Dengan demikian, pasti pengrajin Ulos akan mendapat order yang lebih banyak, yang sudah pasti, Pak, itu akan meningkatkan ekonomi dari pengrajin Ulos kita. Dan demikian Ulos itu dapat bertahan, kearifan lokalnya dapat bertahan juga, Pak. Jadi itu merupakan rentetan yang tidak bisa terputus, Pak. Baik. Baik. Untuk itu kita ke Ibu Herli Sinaga. Selamat sore, Bu Herli. Selamat sore, Bu Herli Sinaga. Baik, sepertinya kita ke Pak Gunawan Benjamin terlebih dahulu Ya, sebagai boleh. pengamat ekonomi, Pak Gunawan. Mengingat peringatan Hari Ulos Nasional, apakah Hari Ulos Nasional ini turut berdampak bagi keberlangsungan ekonomi khususnya di Sumatera Utara? Silakan Pak Gunawan. Ya, pastinya demikian ya. Kalau kita melihat dari perkembangannya, seharusnya sih dengan tren penjualan yang terus mengalami peningkatan setelah pandemi COVID-19 ini, kita berharap nih pada masyarakat ya khususnya itu dari suku Batak tuh bisa melakukan peningkatan penjualan untuk peningkatan produksinya secara mandiri. Yang jadi persoalan itu kan memang Ulos ini kan adalah barang-barang tradisional. Itu kan lebih mendukung kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Pemasarannya tidak jauh berbeda dengan batik pada umumnya pada awalnya gitu ya. Sehingga memang ini perlu dukungan dari pemerintah ya terkait dengan kemungkinan bagaimana potensi yang bisa dikembangkan oleh para pengusaha Ulos kita gitu kan ya. Karena kearifan lokal ini selain kita bisa mengkomersialkan dari produk Ulosnya, kita juga perlu menjaga yang namanya budaya ini untuk dilestarikan terus, jangan sampai hilang gitu loh. Nah, kalau seandainya identitas Sumatera Utara ini yang bisa diwakilkan dari Ulos bisa lebih mengglobal, bisa lebih mendunia dengan produk-produknya yang lebih kreatif, lebih modern gitu kan ya, saya yakin penetrasi pasarnya itu untuk bicara seperti kain batik itu bisa tercapai gitu loh. Memang tidak mudah, tetapi memang kita punya beberapa sarana dan prasarana lain yang bisa mendukung untuk promosinya. Salah satu yang dijual itu bukan hanya Ulos ya. Kita tahu bahwasanya Sumatera Utara itu punya Danau Toba. Jadi memang lewat kunjungan wisata, lewat promosi yang lebih masif, lewat program-program yang memang sengaja melestarikan kebudayaan atau kearifan lokal dari Sumatera Utara, saya yakin Ulos ini bisa ditampilkan dalam banyak momen, dalam banyak kesempatan untuk banyak mendorong agar supaya masyarakat terbiasa dengan pakaian atau mungkin dengan kain yang namanya Ulos itu tadi gitu loh. Nah, ini memang nggak mudah gitu ya. Memang ini di atas kertas itu memang harusnya seperti itu, tapi ini tidak mudah. Namun kalau saya lihat dari banyak konsumsi atau pembelian dari aparat pemerintahan, lembaga-lembaga atau institusi yang ada di tanah air, ini sebenarnya mereka sudah terbiasa dalam membeli Ulos atau menggunakan Ulos gitu sebagai cenderamata atau mungkin sebagai pakaian adat tertentu atau mungkin pakaian sehari-hari. Tetapi memang yang perlu dilestarikan adalah bagaimana merubah tren atau budaya masyarakat nih yang udah banyak tersusupin sama budaya-budaya barat dengan tren-tren Korea atau mungkin dengan tren-tren yang lain gitu loh. Ini untuk lebih mengenal Ulos itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan trennya itu kita lebih cenderung keluar daripada ke dalam. Ini kan salah gitu loh. Kita punya kebudayaan arif lokal Sumatera Utara yang nilainya itu juga nggak kalah saing sebenarnya dengan negara lain. Tapi kita lupa. Kita belajar sejarah tapi kita lupa, kita terbenam dengan tarikan-tarikan budaya lokal sehingga apa? Sehingga negara lain ini yang justru memanfaatkan budaya-budaya mereka yang berkembang dengan bentuk-bentuk
tari, seni, musik, atau mungkin pakai yang lainnya itu justru lebih banyak menggarap pangsa pasar yang ada di Sumatera Utara maupun nasional pada umumnya. Padahal kita punya ulos di sini, kita punya batik untuk bicara di Jawa gitu ya. Tapi memang sayangnya masyarakat anak-anak muda ini lebih terobsesi dengan beli atau belanja barang-barang yang lebih tren secara internasional. Mereka lebih menggandrungi K-pop, mereka lebih menggandrungi budaya-budaya barat lainnya, sementara untuk budaya sendiri yang seharusnya tidak kalah jauh ya, persaingannya tidak kalah bersaing, itu justru ditinggalkan. Nah, ini yang salah. Jadi untuk mengembangkan ulos ini jangan hanya bicara masalah ekonomi melulu. Tapi kita harus bicara bahwasanya masyarakat harus paham. Dia harus kenal nih, orang Sumut harusnya kenal. Batak tuh punya ulos, dia harus kenal itu. Siapapun itu ya, mau terlepas dia agamanya apapun, mau terlepas dari suku manapun, tapi ulos itu ada loh dari sini. Dan seharusnya semua tuh mengenal itu. Jadi jangan hanya bicara bahwasanya kita lebih mengenal K-pop dibandingkan mengenal ulos, ini kan salah banget gitu loh. Itu aja sih. Baik. Sehingga aktivitas ekonominya bisa didorong lebih besar lagi. Harapannya seperti itu. Baik, Bang Gun. Kita ke Mbak Erika Rosdiana lagi. Mbak Erika, kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi di suatu daerah itu tidak terlepas daripada peran UMKM. Bagaimana selama ini peran pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM, dan bagaimana pula, biar nanti bisa dijawab sekaligus dua kali ya Mbak Erika ya, bagaimana pula dampak era digitalisasi saat ini? Apakah memang ini menjadi hal positif bagi para pelaku UMKM atau justru mengalami hambatan? Silakan Mbak Erika. Disinilah UKM sangat membutuhkan pemerintah. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan UKM itu, misalnya Pak, dengan kebijakan yang diberikan pemerintah, misalnya tadi ada Pak Gunawan ngomong misalnya tentang hari batik contohnya. Jika ulos ini dijadikan ada harinya, maka makin kebutuhan akan ulos itu akan semakin meningkat. Jadi dengan satu kebijakan sudah banyak dampaknya. Contohnya lagi Pak, kita UKM sangat membutuhkan adanya contohnya one village, one produk contohnya. Jadi ulos itu kan kalau misalnya di daerah ini yang dipakai adalah sadung, jadi penghasil ulos sadung. Jadi nggak diambil yang dengan yang lain gitu. Misalnya ragi hotang gitu. Jadi sudah ada kampung-kampung tertentu yang melabelin bahwa itu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat mendukung para UKM. Dan mengenai digitalisasi, jelas Pak itu sangat membantu. Sekarang para pengrajin ulos ini kan udah tua ya, dan butuh generasi muda. Sementara digitalisasi ini sangat butuh. Jadi saya dari koperasi juga dari ini UKM juga contohnya bekerja sama dengan PKM, Unimed contohnya Pak. Kami bekerja sama membuat desain ulos. Jadi desain ulos itu bagaimana? Ternyata kolaborasi antara yang tua dengan yang muda itu luar biasa Pak. Jadi koperasi kita, jadi kita UKM kita juga kerjasama contohnya dengan generasi muda. Bagaimana membuat untuk pewarna alami contohnya Pak. Dan itu semua dengan adanya digitalisasi pasti akan lebih pemasarannya. Dan kami ada dapat itu dari luar, itu mereka nanya kenapa ya warna ulosnya bisa nggak lebih menarik gitu. Dengan adanya desain dengan generasi muda, digitalisasi saya rasa ini adalah suatu kerjasama yang baik. Jadi antara pemerintah, UKM dan generasi muda, ya kan Pak Gunawan sangat butuh sekali Pak dengan kolaborasi. Jadi di sini untuk kita maju sangat dibutuhkan kolaborasi Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita selanjutnya ke Bu Herli Sinaga selaku pelaku UMKM Taput. Selamat sore Bu Herli. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda tentang keberadaan pengrajin atau pelaku UMKM di tengah-tengah maraknya produk-produk dari luar yang berdatangan khususnya di Indonesia? Dan bagaimana terkait dengan bahan baku ulos sendiri bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia? Silakan Bu Herli, tanggapan Anda. Halo Bu Herli. Ya, itu masih mute itu Bu? Mikrofonnya? Boleh diaktifkan mikrofonnya, Bu Herli? Mikrofonnya Bu Herli. Masih mute Bu, masih. Halo Bu Herli. Ya, kalau begitu boleh dijawab langsung, Mbak Erika aja langsung menjawab mungkin, nggak apa-apa. Terkait bagaimana persaingan saat ini, bagaimana para pelaku UMKM kita menghadapi persaingan yang ada saat ini. Gini Pak, kalau bagi kami ya, persaingannya ini sekarang antara tekstil dengan yang penenun asli tangan Pak.
Yang penenun tangan ini kan waktunya lama, itu satu ulos itu Pak sampai 1 minggu Pak misalnya. Sementara kalau dia tekstil kan cepat gitu ya Pak ya. Nah ini sekarang bagaimana kita melindungin yang pengrajin tangan dengan juga misalnya tekstil ya Pak ya. Nah disinilah saya rasa satu yang kebijaksanaan pemerintah, kebijakan itu untuk melindungi yang aset kebudayaan kearifan lokal kita dengan juga supaya tekstil kita bisa naik. Itu jadi suatu yang harus kita PR bagi kita Pak menurut saya. Baik, kita ke Pak Gunawan Benjamin. Bu Herli dulu, coba Bu Herli lagi. Bu Herli. Bu Herli dulu. Halo, selamat sore Bu Herli. Selamat sore Bu Herli. Suaranya masih di mute Bu Herli. Suaranya belum Bu Herli. Halo, selamat sore. Ya, baik. Bang Gunawan silakan Bang, tanggapin. Tanggapannya Bang. Iya, gini. Jadi kalau memang kita punya hari untuk merayakan ulos gitu ya, tetapi memang ada baiknya dibarengi dengan kebijakan yang bisa mendongkrak penjualan ulos itu tadi. Salah satu contohnya begini. Kita tahu bahwasannya setiap instansi pemerintahan gitu kan ya, itu mewajibkan pakaian tradisional seperti batik di waktu-waktu tertentu. Nah sekarang kalau bagi kita coba mulai aja dari wilayah Sumatera Utara untuk biar supaya ada hari-hari khusus di mana semua PNS, ASN, atau mungkin guru atau siapapun itu pakai ulos gitu loh. Itu jadi dengan sendirinya akan mendongkrak ini permintaan akan ulos itu tadi. Perlu juga perlindungan bagi pelaku UMKM ya. Sekarang ini kan kalau tadi kita lihat dari Ibu Erika ternyata dia sudah mendapatkan ide atau masukan dari masyarakat umum karena memang berhubungan dengan cara-cara marketing secara digital. Nah kita perlu tahu juga bahwasanya pelaku UMKM itu juga butuh untuk dididik untuk biar supaya masuk ke ranah-ranah digital. Dari mulai promosi, terus dari mulai sisi pembiayaannya atau mungkin pelatihannya. Sehingga apa? Sehingga kita dengan sendirinya akan membangun industri ulos ini berkepanjangan gitu loh. Jangan industri ulos ini hanya musiman, hanya sekedar untuk cenderamata. Tetapi memang ulos ini adalah sebagai salah satu kebutuhan sandang yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan untuk berkantor atau bekerja, itu penting gitu loh. Jadi kalau seandainya memang pemerintah peduli dengan ulos gitu kan ya, jadi hari-hari besarnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya sebagai sarana promosi, tapi untuk menggerakkan, mengajak gerakan pada masyarakat untuk menggunakan ulos. Salah satu caranya kita minta nih sama PJ Gubernur yang udah ada agar supaya menetapkan bahwasanya di hari-hari tertentu orang-orang Sumatera Utara atau mungkin orang yang beraktivitas di wilayah Sumatera Utara wajib menggunakan ulos. Itu dituangkan dalam sebuah kebijakan sehingga apa? Sehingga semuanya berjalan. Kita akan melihat adanya pertumbuhan penjualan yang naik, ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang membuat ulosnya, ada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, ada penambahan jumlah tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan, itu penting gitu loh. Jadi dengan ulos kita bisa hidup gitu loh. Itu yang paling penting ke depannya nanti. Ya, kita ke Mbak Herli Sinaga. Halo, selamat sore. Halo Bu Herli. Bu Herli Sinaga. Iya. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke Ibu Erika lagi. Baik, Bu Erika, mungkin bagaimana harapan dan juga himbauan agar ulos ini eksistensinya bisa menyaingi produk-produk yang dari luar, Bu Erika, silakan. Ya, jadi dari UKM itu berharap bahwa tadi ada kebijakan pemerintah, ada dari generasi muda, seperti kata Pak Gunawan tadi, kolaborasi, itu sangat erat hubungannya. Dan kebijakan-kebijakan itu sangat dibutuhkan ke depannya, misalnya tadi yang seperti kata Pak Gunawan, dengan adanya ditentukan, misalnya hari batik, maka hari ulos Sumatera Utara, kami juga sudah memintanya kepada Ibu Silvi, contohnya yang dari kebudayaan, dan kalau ditetapkan itu bisa jadi kita memakai baju itu pada hari itu. Dan di samping itu juga desain yang tadi Bu, desain itu lebih dimajukan lagi, lebih lebih diperbaiki lagi sehingga ke depan ulos ini akan sampai bukan hanya di nasional tapi di mancanegara. Itu harapan kita Pak, bersaing di mancanegara. Ulos akan eksis karena ulos ini adalah wastra yang sudah dinikan oleh UNESCO Pak. Baik. Bang Benjamin, halo? Bu Herli. Yes. Halo Mbak Herli. Halo Mbak Herli. Oke, nampaknya memang Mbak Herli ada gangguan komunikasi kita. Bang Gunawan, kalau kita bicara tentang peran kaum milenial untuk kemudian nanti bisa meningkatkan geliat UMKM khususnya wastra,
di Indonesia, Sumatera Utara bagaimana ini Bang? Iya, jadi jangan sampai ya nanti ke generasi yang sekarang yang udah memproduksi ulos terus nggak punya regenerasi baru. Ini bahaya ini. Ini ancaman serius. Jadi mulailah dari sistem perbankan kita untuk memberikan pembiayaan, ya kan ya. Pembiayaan itu baik untuk pelaku UMKM yang menggerakkan ulos itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua kita coba berharap bagaimana menggerakkan anak muda untuk produksi ulos. Tapi memang butuh insentif di sini. Insentifnya itu seperti yang tadi saya sebutkan dan saya setuju dengan Bu Erika bahwasanya memang harus ada hari ulos. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan mindset bahwasanya ulos itu dibutuhkan, ulos itu ada, ulos itu eksis gitu loh. Yang ketiga promosinya harus global. Jadi memang harus ada gerakan semacam ulos go internasional atau seperti itu gitu kan ya. Ini penting gitu loh. Jadi eksistensi itu harus dimunculkan di tengah masyarakat kita yang nantinya ini akan berharap agar generasi muda itu bisa ikut berkecimpung di situ. Kalau masalah desain, masalah apapun yang sedang ingin dikembangkan untuk ulosnya tadi itu ya saya yakin jika anak mudanya semakin banyak orang yang terlibat dalam mengembangkan ulos, ide itu akan muncul. Ulos itu akan termodernisasi nantinya. Ulos itu akan menjamani semua kebutuhan masyarakat di setiap level apapun gitu loh. Bukan hanya masyarakat-masyarakat yang udah senior atau mungkin yang udah sepuh gitu. Tapi anak muda juga akan dengan mudah untuk menggunakan ulos itu sebagai pakaian sehari-harinya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya udah banyak orang yang terlibat di situ. Nah, pemerintah harusnya nangkep ini gitu loh. Potensi ulos untuk dikembangkan ini dalam mendapatkan PAD atau pendapatan asli daerah itu akan menambah pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi semua secara berkesinambungan. Ini penting juga gitu. Tapi ya mungkin inilah momentumnya ya yang bisa digunakan untuk mendongkrak itu semua. Baik. Bang Gunawan Benyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di TPRI Sumatera Utara. Terima kasih, kemudian terima kasih Mbak Erika Rosdiana selaku pelaku UMKM. Terima kasih. Ya, Pak, dikit Pak. Ibu, ini dikit Pak. Sebentar kemarin kami buat di generasi muda seperti kata Pak Gunawan, kami sosialisasikan ulos. Iya, tapi masih banyak Pak generasi muda yang tidak mengerti ulos Pak. Ini baru semalam tidak mengerti. Saya tanya ini apa? Nggak tahu gitu Pak. Jadi penting Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erika Rosdiana selaku pelaku UMKM dan juga Ibu Herli Sinaga dan juga Bapak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi yang telah bergabung di dialog Zoom pada sore hari ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan